perkenalkan nama saya Adela Yulia, NIM 1830 10 1006. Baik, di sini saya sebagai pemakalah pertama, saya akan menjelaskan tentang poin A, yaitu pengertian etika, moral, dan akhlak. Yang pertama yaitu pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Latin, yaitu etik yang berarti kebiasaan. Secara bahasa yang berarti kesusilaan, perasaan batin, kecenderungan untuk melakukan sesuatu, serta ajakan baik dan buruk. Sedangkan etika secara istilah yaitu membahas tentang nilai-nilai perbuatan manusia, mana nilai yang dianggap baik dan mana nilai yang dianggap buruk. Dengan demikian, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa etika membahas tentang baik buruk atau benar tidaknya perilaku atau tindakan manusia, serta atau sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia berdasarkan norma yang ada di masyarakat berupa tata krama, budaya, dan adat istiadat, serta dapat dicerna oleh akal pikiran. Yang kedua yaitu tentang pengertian moral. Secara etimologi, istilah moral ini berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang merupakan jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Moral dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai susila. Moral merupakan sesuatu yang dapat diterima oleh keumuman massa. Dalam hal ini berkaitan dengan tindakan manusia yang baik dan wajar, yang sesuai dengan ukuran tindakan yang dapat diterima oleh umum berdasarkan lingkungan sosial tertentu. Jadi dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa moral merupakan sistem nilai tentang bagaimana manusia dapat hidup baik dalam adat istiadat dan dapat terwujud dalam pola perilaku yang berkaitan dengan tradisi atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian akhlak. Secara etimologi, istilah akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, dan muru'ah. Jadi dengan demikian dapat dipahami bahwa dengan demikian akhlak secara etimologi yaitu budi pekerti, watak, dan tabiat. Sedangkan secara etimologi, akhlak dapat dipahami dari berbagai pengertian atau pendapat para ulama. Yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang darinya melahirkan perbuatan-perbuatan tanpa melalui proses atau pemikiran terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menurut Ibnu Maskawai. Menurut Ibnu Maskawai, akhlak yaitu keadaan jiwa manusia yang daripadanya melahirkan perbuatan-perbuatan yang tanpa melalui proses pemikiran terlebih dahulu. Yang ketiga, menurut Ahmad Amin, akhlak yaitu kebiasaan atau kehendak. Artinya, apabila kebiasaan itu dilakukan secara terus atau menghasilkan sesuatu, maka kebiasaan itulah yang disebut dengan akhlak. Jadi dapat kita pahami bahwa akhlak melekat pada diri manusia, baik berupa perilaku maupun perbuatan. Jadi apabila perilaku itu perilaku baik, maka akhlak itu disebut dengan akhlak mahmudah. Akhlak berkaitan dengan akidah dan syariat. Oleh karena itu, akhlak merupakan pola perilaku yang berkaitan dengan kepercayaan dan ketaatan sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dike Gusmi, NIM 1830 10 1008. Pemakalah kedua. Saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dan tujuan etika, moral, dan akhlak. Kita masuk pada yang pertama, etika dulu ya. Ruang lingkup etika. Ada etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif ialah sistem etika yang mengkaji nilai baik dan buruk perilaku seseorang berdasarkan penalaran logis atau logika. Contohnya, kebohongan dibenarkan jika untuk kebaikan. Berdasarkan logika, apa salahnya kita berbohong jika untuk kebaikan sesama yang lain? Yang kedua, etika normatif ialah sistem etika yang mengkaji nilai baik dan buruk perilaku seseorang berdasarkan ketentuan yang ada di masyarakat. Contohnya,
mencuri ialah tindakan kriminal. Kita masuk pada tujuan dari etika. Tujuan dari etika ada 3. Yang pertama, mengarahkan manusia menuju suasana hidup yang harmonis, tentram, damai, dan sejahtera. Yang kedua, mengantarkan manusia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga, orientasi hidup manusia. Kita masuk mengenai ruang lingkup dan tujuan dari moral. Ruang lingkup moral ada 5. Ada moral pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, beragama. Kita masuk yang pertama, moral pribadi ialah hal yang paling dekat dengan diri seseorang ialah dirinya sendiri. Jika seseorang paham dan sadar akan dirinya, maka ia sudah mempunyai kesempurnaan moral dan budi yang tinggi. Lanjut kepada moral berkeluarga, ialah kewajiban antara anak terhadap orang tua terhadap anaknya, dan karib kerabat. Contoh kewajiban anak terhadap orang tua ialah berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, moral bermasyarakat. Moral bermasyarakat, pendidikan moral berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Moral berkembang dan maju sesuai dengan perkembangan zaman yang ada di masyarakat. Moral bernegara. Moral bernegara ialah moral bernegara akan terlihat jika di dalam negara, orang-orang yang ada di dalam negara itu sudah mempunyai moral yang bagus dan pribadinya baik, maka negara itu sudah mempunyai moral yang baik. Yang ketiga, moral beragama. Moral beragama cakupannya luas. Ada hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan hablum minannas, hubungan kita dengan manusia yang lain, seperti saling tolong menolong. Kita masuk mengenai tujuan dari moral. Tujuan dari moral ada 3. Terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang. Dan yang ketiga, motivasi untuk bersikap baik. Dan yang ketiga, menjaga hubungan sosial antar manusia dengan manusia yang lain. Kita masuk mengenai ruang lingkup dan tujuan akhlak. Ruang lingkup akhlak ada 3. Akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap Allah. Kenapa kita wajib berakhlak kepada Allah? Karena Allah lah yang menciptakan manusia, menciptakan makhluk yang lain, menciptakan alam semesta. Yang kedua, Allah lah yang memberikan kita panca indera. Dan yang ketiga, Allah lah yang memberikan sarana hidup dan sumber kehidupan bagi kita di alam semesta ini. Yang kedua, akhlak terhadap sesama manusia. Kenapa kita wajib berakhlak kepada sesama manusia? Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kita harus hidup saling tolong menolong, rukun, saling gotong royong. Dan yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan. Bagaimana manusia memperlakukan lingkungan yang ada di sekitarnya dengan baik, seperti tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah ke sungai. Itu adalah salah satu contoh dari akhlak terhadap lingkungan. Tujuan dari akhlak menjadikan manusia makhluk yang paling tinggi dan yang sempurna dan yang paling membedakan antara makhluk yang lainnya. Mungkin sekian, jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pemakalah ketiga, nama Irma ini NIM 1830 10 10 18. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu urgensi etika dan apa saja itu faktor-faktor yang mempengaruhi etika. Nah, di urgensi etika ini yaitu di mana Islam mengajarkan bahwa pedagang atau pengusaha bukan hanya memperoleh keuntungan, melainkan juga mencari keberkahan. Nah, dari usaha-usaha itu untuk memperoleh keuntungan-keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian, seorang pengusaha atau pedagang untuk melakukan bisnis bukan hanya memperoleh keuntungan spiritual, bukan saja memperoleh keuntungan material, melainkan juga keuntungan spiritual.
Baik, selanjutnya yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi etika. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu faktor perubahan sosial yang terjadi sangat pesat. Nah, yang kedua, umat manusia dengan segala dinamikanya ternyata telah membawa perubahan ke dalam falsafah hidup kemasyarakatan. Yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi sangat cepat. Yang keempat, kecenderungan umat manusia berpikir secara praktis. Yang kelima, gejala bahwa manusia memberikan interpretasi tentang kehidupan. Nah, yang terakhir yaitu kebudayaan modern ternyata tidak menjadi perekat kuat bagi sosial manusia. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Pia Marlinda. Saya akan menjelaskan tentang poin C mengenai hubungan etika dan bisnis serta pentingnya etika bisnis. Mengenai hubungan etika dan bisnis, sebenarnya Charles Dickens pernah mengatakan bahwa semua perhatian, harapan, pandangan, dan rekaman mereka meleleh pada dolar. Manusia dinilai dari dolarnya saja. Kemudian sebenarnya hubungan etika dan bisnis ini merupakan suatu hal permasalahan yang terjadi di antara pebisnis, para ahli ekonomi. Sebenarnya pebisnis hanya mempunyai satu tujuan, menciptakan dan menyalurkan kegiatan kepuasan mereka dari suatu keuntungan tanpa melihat nilai-nilai yang ada. Mereka berbisnis tanpa menghiraukan atau mengindahkan nilai-nilai yang ada, contohnya nilai etika, moral mereka dalam berbisnis. Sebenarnya kalau tidak mengacu atau berpedoman kepada etika dan bisnis, mereka akan tertindas lepas atau akan tidak tahu arah gitu. Kemudian tentang pentingnya etika bisnis, sebenarnya telah banyak Al-Quran menjelaskan bahwa berbisnis atau pijakan moral tentang larangan atau perintah dalam melakukan bisnis atau muamalah jual beli bisa disebut bisnis. Kemudian dapat kita lihat dalam sejarah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenal dalam sejarah sebagai seorang pemuda yang sukses dalam berdagang atau berbisnis. Beliau selalu tidak meninggalkan etika atau moral yang baik dalam berbisnis. Contohnya, beliau berdagang selalu jujur, menolong orang lain, tidak menipu, bebas dari riba. Contohnya, beliau tidak menipu, bisa kita lihat dari beliau berdagang dengan jujur, juga tidak mengurangi timbangan. Kan banyak kita lihat dari masyarakat kita sekarang banyak mengurangi timbangan dalam berdagang. Nah, itu termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian etika-etika seperti itu harus kita tanamkan dalam diri kita supaya kita bisa menjadi pebisnis yang jujur, kemudian tidak meninggalkan pedoman kita dalam Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pebisnis yang sukses. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.